Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Hamba dengan Allah. Manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan? Kita yang butuh kan? Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan kalau punya masalah bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ucuk kunaon. Makin meluas masalah. Untuk abi mas sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya, sini. Baik, buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa,
Itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayat sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah keempat, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu, manfaat pertamanya, membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran, zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah.